الفاتحة بنية القبول وتمام كل سر ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل الشر جالبا لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولي عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روحي الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian hadis Arba'in Nawawiyah yang pada kesempatan kali ini kita sampai pada hadis yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa rahimakumullah, hadis yang ke-13 ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an. Ibunda Anas bin Malik radhiyallahu an bernama Ummu Sulaim. Anas bin Malik ini dikenal sebagai khadimu Rasulillah, pembantunya Nabi, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita awal mula Anas bin Malik ini menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik, ketika Nabi hijrah ke Madinah, Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa anaknya yang bernama Anas bin Malik. Kemudian setelah sampai dan bertemu dengan Rasulullah, Ummu Sulaim berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
khudh hadha gulaman yukhdimuka. Kata ibunda Anas bin Malik radhiyallahu an, wahai Rasulullah, ambillah anak ini, dia akan menjadi khaddam, pembantu engkau. Nah, jadi ibunda Anas bin Malik menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar anak beliau yang bernama Anas bin Malik dijadikan khadim, dijadikan pembantu Nabi. Faqabilahu, maka Nabi menerima Anas untuk menjadi pembantu Nabi. Dan usia Anas bin Malik saat itu 10 tahun. Nah, jadi Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak usia 10 tahun sampai Nabi wafat. Nah, Anas bin Malik ini dijadikan pembantu Rasulullah oleh ibundanya bukan untuk mencari upah. Ya, kalau kita kan jadi pembantu, ya, itu supaya mendapat upah. Ya. Jadi yang diinginkan ibunda Anas, ya, ketika menjadi pembantu Nabi, ya, Anas akan banyak mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah, mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Itu yang diinginkan oleh ibundanya Anas. Dan ini banyak ditiru oleh banyak para penuntut ilmu. Banyak penuntut ilmu, ya, terutama penuntut ilmu agama, yang mereka menjadikan dirinya sebagai pembantu, khadim, atau berkhadam kepada seorang ulama. Ya. Tujuannya supaya mendapatkan keberkahan dari seorang ulama. Jadi orang yang berkhadam itu tentunya, ya, mendapatkan berkah ulamanya melebihi daripada penuntut ilmu yang hanya belajar saja tanpa berkhadam. Ya. Jadi belajar sekaligus berkhadam ini lebih banyak berkah dan ilmu, ya, yang didapatkannya dari seorang ulama. Pemirsa rahimakumullah, setelah Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi, Anas bin Malik ini banyak mendapatkan keuntungan. Di antaranya keuntungan yang didapatkan oleh Anas bin Malik yaitu dekat dengan Nabi, setiap hari berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ini tentunya keuntungan yang sangat luar biasa. Kalau kita kan bermimpi dengan Nabi saja itu sudah luar biasa. Bermimpi berjumpa dengan Nabi. Nah, ini Anas bin Malik setiap hari, ya, setiap hari berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu impian kita. Kemudian lagi, keuntungan yang didapatkan Anas bin Malik saat menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, ibunda Anas ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, khuwaidimuka Anas, ud'ullaha lahu." Wahai Rasulullah, Anas ini kan khuwaidim, ya, sigot tasgir daripada khadim, ya. Khadim. Anas ini kan pembantu engkau wahai Rasulullah. Maka doakanlah untuknya. Lalu Nabi mendoakan untuk Anas dengan doa Nabi, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa adkhilhul jannah. Jadi Nabi mendoakan untuk Anas bin Malik, ya Allah, banyakkanlah harta dan anaknya, panjangkanlah umurnya, dan masukkanlah ia ke dalam surga. Jadi ada 4. Jadi Nabi mendoakan Anas bin Malik untuk mendapatkan 4 hal ini. Dan keempat-empatnya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Nabi mendoakan agar Anas tadi diberi harta yang banyak. Nah, ini dikabulkan Allah. Sehingga Anas ini banyak punya harta. Kata Anas, wa inna bustani la yusmiru fis sanati marrataini. Sesungguhnya kebunku
berbuah 2 kali setahun. Jadi harta orang zaman dulu itu kan diantaranya berupa kebun. Ya. Banyak kebun berarti orang kaya. Ya. Nah, jadi kalau kebun orang lain itu berbuah setahun sekali saja. Ya. Kebun Anas bin Malik ini istimewa, setahun 2 kali buahnya. Jadi umpamanya sekali panen itu berapa duitnya? Umpamanya kita duit sekarang 40 juta, orang lain 40 juta aja. Karena Anas ini 2 kali setahun panennya jadi 80 juta. Kalau istilah 40 juta ya. Entah ya zaman dahulu itu berapa ya, nominal hasil yang didapatkan ketika panen. Cuman gambarannya tadi, kalau orang lain ya seandainya sekali panen 40 juta, ya Anas bin Malik ini dapatnya dalam setahun 80 juta. Artinya 2 kali lipat daripada hasil panen ya, kebun orang lain. Nah, jadi Anas ini mendapatkan ya, harta yang banyak. Kedua, Nabi juga mendoakan tadi ya, Anas bin Malik untuk punya ya, agar punya anak yang banyak. Ya. Nah, ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat jumlah anak Anas bin Malik ini 125 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Jadi totalnya 127 anak. Ini doa Nabi tadi kan agar Anas bin Malik punya anak yang banyak. Ya mungkin ya istrinya juga banyak. Ya. Kalau satu orang istri melahirkan 125 anak, ya kewalahan. Ya. Jadi sesuai ya, harta banyak, anak banyak. Ya. Istri mungkin juga banyak. Jadi kalau umpamanya 4 istri ya 125 ya, itu pun masih banyak lah. Mungkin lebih. Ya. Lebih itu dalam artian ya, istrinya ganti-ganti ya. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi dalam doanya tadi mendoakan Anas agar panjang umur. Nah, ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Anas bin Malik pernah berucap, "Walaqad baqitu hatta saimtul hayata wa ana arjur rabi'ah." Sungguhnya aku ini kekal, lawas hidup sudah, panjang umur ya, sampai aku bosan akan hidup. Dan aku berharap doa Nabi yang keempat. Nabi keempat apa doanya? Anas masuk ke dalam surga. Artinya kalau masuk surga, meninggal dunia. Jadi saking panjang umurnya ya Sayyidina Anas ini, beliau berharap ya, doa yang keempat itu cepat terkabul, yaitu masuk ke dalam surga. Ya tentunya diawali dengan kematian. Ada riwayat mengatakan umur ya Anas bin Malik ini ketika meninggal itu usia beliau 99 tahun. Ada yang mengatakan 106 tahun. Ada yang mengatakan 103 tahun. Intinya panjang umur Sayyidina Anas bin Malik ini. Pemirsa rahimakumullah, dan pengalaman Anas bin Malik selama menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi pembantu Nabi beliau selama 10 tahun. Itu diantaranya adalah ma sabbani qattu wa ma darabani darbatan walan taharani wala abasa fi wajhi wala amarani bi amrin fatanawaitu fihi fa'atabani alaihi fa in atabani ahadun qala da'uhu walau qadarallahu syai'an kana. Jadi Nabi itu, kata Anas bin Malik, ma sabbani qattu, tidak pernah mencaci aku sama sekali. Ya, selama 10 tahun. Ya. Wa ma darabani darbatan, tidak pernah memukulku. Walan taharani, tidak pernah memaki. Wala abasa fi wajhi, tidak pernah bermasam muka kepadaku. Nah, ini 10 tahun Anas menjadi pembantu Nabi ya, kada pernah disambat Nabi, kada pernah Nabi itu bermuka masam di depan Anas bin Malik. Ini berat ya, 10 tahun. Ya. Mungkin orang 1-2 tahun bisa ya, tidak ya. Tapi kalau sudah 10 tahun ya bisa menjaga sikap seperti itu, memang asli watak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, berasal dari dalam. Wala amaroni bi amrin fatanawaitu bihi fa'atabani, dan Nabi tidak pernah memarahi aku jika aku lalai dalam menjalankan suruhannya. Jadi walaupun ya seandainya ya namanya manusia mungkin
dalam menjalankan tugas Anas pernah lalai, lalu terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas, apakah lantas Nabi marah? Ya, kata Anas tidak, ya, selama 10 tahun. Fa in atabani ahadun qala da'uhu, ya. Namanya Nabi ini kan sebagai pemimpin umat saat itu, ya. Tentunya ketika Anas ini melakukan sebuah kelalaian, ya, ada mungkin sahabat yang lain yang mencoba untuk memarahi Anas, ya. Kenapa kamu, ya, Anas, salah dalam menjalankan tugas dari Nabi? Nah, seandainya ada orang seperti itu, Nabi membela. Kata Nabi, da'uhu walau qadarallahu syai'an kana. Biarkan saja dia, tidak usah dimarahi. Jika Allah mentakdirkan sesuatu, itulah yang terjadi. Ya memang takdir Tuhan sudah seperti itu, ya. Tidak perlu memarahi Anas bin Malik ini. Nah, jadi Anas bin Malik ini meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebanyak 2.286 hadis. Ya. Jadi banyak hadis yang diriwayatkan melalui jalur Anas bin Malik ini. Wajar, ya, karena beliau berkhadam menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya adalah hadis yang ke-13 ini, yaitu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini isi hadis, ya, yang ke-13. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang kalian dengan iman yang sempurna. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya. Saudaranya di sini adalah saudara seiman, sesama muslim, apa yang ia cintai untuk dirinya. Maknanya yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ay hubbuhu ay yahsula li akhihi nazira ma yahsulu lahu aw ma yatamanna husulahu minal khairi wal manfaah. Artinya iman orang itu tidak sempurna kecuali ia cinta, kecuali ia suka, kecuali ia ingin, ya, jika saudaranya sesama muslim mendapatkan seperti apa yang ia dapatkan, atau sesuatu yang ia ingin dapatkan dari kebaikan atau sesuatu manfaat. Nah, jadi orang yang imannya sempurna itu pasti menginginkan saudaranya sesama muslim mendapatkan seperti apa yang telah ia dapatkan, seperti apa yang telah ia miliki. Misalnya, ya, seseorang itu punya rumah, ya. Nah, maka, ya, iman orang itu belum sempurna kalau di hatinya tidak ada keinginan saudara sesama muslimnya juga punya rumah. Ya, kita punya rumah, ya, kita ingin juga saudara-saudara yang lain yang belum punya rumah punya rumah, ya. Dan, ya, orang yang imannya sempurna prihatin melihat saudaranya yang belum punya rumah. Nah, ini contoh rumah, ya. Seorang yang punya ilmu, ya. Nah, orang yang imannya, ya, sempurna itu pasti di dalam hatinya ingin saudaranya yang lain juga mendapatkan ilmu. Nah, buktinya apa nanti? Lalu dibuktikannya dengan mau berbagi ilmu. Itu sebagai bukti bahwa dia ingin saudaranya yang lain juga mendapatkan ilmu yang ia dapatkan. Nah, itu baru sempurna iman seseorang. Seorang pedagang, ya, yang dagangannya laku keras. Nah, melihat saudaranya yang lain dagangannya tidak selaku dirinya, ya, tidak selaku dagangannya. Kita payu berjualan, ya, nang saudara sesama Islam kita kurang. Nah, kalau iman pedagang ini sempurna, maka di hatinya pasti ada keinginan saudaranya yang lain itu juga laku dagangannya. Nah, ini la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi intinya hadis yang ke-13 ini mengajarkan kepada kita agar peduli terhadap nasib saudara-saudara yang lain, saudara-saudara sesama muslim. Dan agar kita prihatin ketika melihat saudara kita yang nasibnya kurang beruntung, ya, baik itu dalam urusan agama ataupun urusan dunia. Kemudian, kalau ada seseorang mengamalkan hadis ini, maka pasti tidak ada yang namanya dengki, tidak ada yang namanya hasad di dalam hatinya.
ya. Karena sikap hasad itu bertentangan dengan isi hadis ini. Ya. Kalau hadis ini mengajarkan kepada kita untuk kita ingin saudara kita, ya, ingin saudara kita yang lain mendapatkan kebaikan. Ya. Kalau hasad itu sebaliknya, tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat, tidak senang orang lain mendapatkan anugerah dari Allah, tidak senang melihat orang lain mendapatkan rezeki dari Allah. Nah, jadi kalau orang mengamalkan hadis ini, ya, maka otomatis di dalam hatinya tidak ada sifat iri dengki. Summa innal hadisa qaidatun min qawaidil Islam. Sesungguhnya hadis ini merupakan ajaran pokok dalam ajaran Islam. Wal maqsudu minhu talabul musawati allati biha tahsulul mahabbah wa tadumul ulfah bainan nas wa tantazimu ahwaluhum. Dan inti dari hadis ini menyuruh agar kita punya perasaan yang sama terhadap saudara kita, punya perasaan ingin saudara kita mendapatkan kebaikan seperti kebaikan yang kita dapatkan, punya perasaan ingin saudara kita mendapatkan kebahagiaan, ya, seperti kebahagiaan yang kita rasakan. Nah, yang mana dengan perasaan seperti ini akan apa? Tahsulul mahabbah, ya, akan menumbuhkan perasaan cinta kepada sesama muslim. Ya, jadi dengan perasaan yang tadi, ya, ingin saudara kita mendapatkan kebaikan, ya, itu akan menumbuhkan rasa cinta terhadap sesama muslim. Wa tadumul ulfah bainan nas, dan akan melanggengkan rasa persahabatan. Karena sama-sama, ya, yang satu ingin ini baik, ya, yang satu lagi ingin saudaranya baik. Kalau seperti ini maka akan langgeng persahabatan, ya, akan langgeng persahabatan. Tapi kalau ada yang satu, ya, tidak ingin saudaranya ini sukses, ya, masing-masing seperti itu, wah, ini tidak bakalan lama, ya, persahabatan seperti itu. Jadi yang dianjurkan dalam hadis ini adalah perasaan yang sama. Jadi jika kita ingin diberi kesehatan, ya, kita ingin diberi kesehatan, maka sama perasaan kita untuk saudara kita, harapan kita saudara kita yang lain juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin diberikan rezeki, ya, maka sama perasaan kita, ya, untuk saudara kita yang lain, yaitu harapan kita saudara kita juga mendapatkan rezeki yang sama dengan kita. Nah, ini namanya musawah. Jadi petunjuk dari hadis ini adalah musawah, perasaan yang sama, sama-sama ingin, ya. Nah, ada derajat yang lebih tinggi daripada musawah ini. Namanya adalah al-isar, ya, mengutamakan orang lain. Wa amal isar wa huwa taqdimul ghairi 'ala nafsi fa huwa amrun 'azim. Adapun isar, ya, yaitu mengutamakan keperluan orang lain di atas keperluan diri sendiri. Mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Ya. Sebetulnya kita butuh inilah sesuatu ini, tapi karena kita bersikap isar tadi, ya, lalu kita mengalah, kita utamakan orang lain. Nah, ini amrun azim. Ini perkara yang agung, sesuatu yang luar biasa, ya, kalau kita bisa mengutamakan orang lain. Saking luar biasanya isar ini, ya, madahallahu ta'ala fi kitabihil ajiz biqaulihi. Allah memuji orang yang bersikap isar ini di dalam kitab Al-Quran dengan firman-Nya, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mengutamakan orang lain walaupun sebetulnya mereka juga membutuhkan. Nah, jadi orang yang, ya, mengutamakan orang lain, ya, padahal diri sendiri membutuhkan, itu mendapatkan pujian, ya. Inilah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasababu nuzuli hadhil ayah, dan sebab turunnya ayat tadi, ya, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah tadi, maruya, yaitu hadis yang diriwayatkan, anna rajulan min ashabin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di zaman Nabi itu ada salah seorang sahabat Nabi, dia ilaihi ra'su syatin. Salah seorang sahabat Nabi ini diberi hadiah kepala kambing, ya, nyaman tuh lah, di sop lah.
mun kita langsung apa? Langsung masuk dapur lah, langsung disop. Nah, tapi sahabat Nabi ini tidak. Qala, ia berkata, inna akhi fulanan wa iyalahu ahwaja ila hadza minna. Ini ada tuh di situ saudara kita sesama muslim lebih membutuhkan, ya, lebih membutuhkan daripada kita, padahal kan nyaman lah. Padahal dia sendiri butuh akan kepala kambing tadi, tapi di situ ada lagi yang lebih membutuhkan. Ayo kirim ke sana. Jadi kepala kambing yang diberi orang tadi diantar ke tempat lain lagi, karena dia merasa di tempat sana lebih membutuhkan. Wa ba'asahu dzaka il akhar, sampai ke sana sama. Oh, ini kita dapat kepala kambing, tapi di sana ada lagi saudara kita yang lebih membutuhkan. Yang kedua tadi dikirimnya lagi. Sampai ke sana seperti itu, ya. Ya. Falam yazal yab'asu bi wahid ila akhar hatta tadawalathu sab'atu buyut, sampai 7 rumah. Ya. 7 rumah. Rumah ke-7, ya. Oh, di situ ada lagi saudara kita yang membutuhkan. Ternyata rumah yang pertama tadi terbulik lagi ke orang yang pertama. Ini menunjukkan betapa akhlak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengutamakan orang lain dalam hal urusan dunia. Pemirsa rahimakumullah, akan tetapi ya, al-isar ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam hal duniawi. Dalam hal duniawi. Kalau dalam urusan ibadah, ya, dalam urusan ibadah itu makruh hukumnya kita mengutamakan orang lain. Ya. Al-isaru bil qurabi makruhun, mengutamakan orang lain dalam hal ibadah, ya, dalam urusan ibadah itu hukumnya makruh. Bahkan, ya, bisa menjadi haram, ya, mengutamakan orang lain. Contohnya, kita dianjurkan untuk azan. Ya. Kalau giliran kita azan, ya, jangan mengutamakan orang lain. Ya. Kita yang azan, karena ini urusan ibadah. Ya. Sepertama, ya. Sepertama, kita sudah di sepertama, jangan menyuruh orang di belakang maju ke depan lalu kita ke belakang. Nah, ini namanya al-isaru bil qurabi, mengutamakan orang lain dalam hal ibadah. Itu hukumnya makruh. Ya. Sama halnya dengan air wudhu. Ya, air wudhu ini hanya cukup untuk 1 orang dan itu milik kita. Ya. Apakah boleh kita, ya, seumpamanya air yang milik kita tadi kita serahkan kepada orang lain untuk berwudhu, sedangkan kita, ya, karena mengutamakan orang lainnya. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi dalam hal urusan ibadah, ya, isar ini tidak dianjurkan. Tapi kalau urusan dunia, ya, urusan makanan, ya, dapat makanan orang lain lebih membutuhkan, kita serahkan kepada orang ini terpuji, ya. Ataupun yang lainnya. Nah, itulah tadi hadis yang ke-13, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga ia mencintai, sehingga ia menginginkan saudaranya juga mendapatkan seperti yang ia dapatkan. Demikian hadis yang ke-13 ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat, mendapatkan berkah, dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.